Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam multikultur untuk kita semua. Selamat siang Pak Suyanto dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai integrasi ekonomi regional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmadina Sabila Fitri dengan NRP 130119053 beserta teman saya. Yang pertama ada Desliron Fredier dengan NRP 130119017, Megawati Yuliana Putri dengan NRP 130119016, dan yang terakhir Putri Ristin Perdanasari dengan NRP 130119008. Nah teman-teman, sebelumnya udah tahu nggak sih apa itu integrasi regional? Kalau belum tahu, integrasi regional merupakan proses di mana negara-negara di wilayah geografis bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan arus produksi, orang, ataupun modal internasional. Saya akan membahas tentang tingkat integrasi ekonomi regional dan apa saja sih yang biasanya menjadi perdebatan di integrasi regional. Yang pertama, mari kita bahas tentang tingkat integrasi regional. Di sini yang pertama ada kawasan perdagangan bebas, merupakan integrasi ekonomi di mana negara-negara berusaha untuk menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara mereka sendiri, di mana setiap negara menentukan hambatannya sendiri terhadap non-anggota. Yang kedua, ada Serikat Pabean. Serikat Pabean sendiri merupakan integrasi ekonomi di mana negara menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara mereka sendiri dan menetapkan kebijakan perdagangan bersama terhadap non-anggota. Yang ketiga, ada pasar bersama, merupakan integrasi ekonomi di mana negara-negara menghilangkan semua hambatan perdagangan dan pergerakan tenaga kerja dan modal di antara mereka sendiri dan menetapkan kebijakan perdagangan bersama terhadap non-anggota. Selanjutnya ada serikat ekonomi. Serikat ekonomi sendiri merupakan integrasi ekonomi di mana negara menghilangkan hambatan perdagangan dan pergerakan tenaga kerja dan modal di antara anggota, menetapkan kebijakan perdagangan bersama terhadap non-anggota dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi mereka sendiri. Yang terakhir ada persatuan politik, merupakan integrasi ekonomi dan politik di mana negara-negara mengkoordinasi aspek sistem ekonomi dan politik mereka secara sendiri. Membahas tentang integrasi ekonomi regional, sebenarnya apa sih manfaat bagi suatu negara? Manfaat ekonomi regional bagi suatu negara sendiri yaitu pertama, menciptakan kerjasama perdagangan internasional. Di sini dikarenakan integrasi ekonomi menghilangkan hambatan perdagangan atau investasi bagi negara-negara yang tergabung dalam blok perdagangan sehingga bisa meningkatkan tingkat perdagangan. Yang kedua, yaitu menghilangkan hambatan kerjasama internasional. Yang ketiga, bisa menciptakan kerjasama politik. Integrasi yang melibatkan kerjasama politik ini dapat mengurangi potensi konflik militer antar negara anggota. Selanjutnya, manfaat integrasi regional sendiri yaitu menciptakan peluang karyawan. Integrasi regional dapat memperluas kesempatan kerja dengan memungkinkan orang berpindah dari suatu negara ke negara lain untuk mencari pekerjaan atau sederhananya untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir nih manfaatnya yaitu mempermudah perjanjian perusahaan. Perdagangan memungkinkan perusahaan untuk mengubah strategi mereka, terkadang secara radikal juga. Dengan adanya integrasi ini dapat mempermudah perusahaan mengubah perjanjian atau kerjasama mereka dengan negara lain. Nah, dari manfaat yang dibawa oleh integrasi ekonomi regional, tentu saja integrasi ekonomi regional ini juga menciptakan beberapa perdebatan. Beberapa permasalahan yang sering menjadi perdebatan yaitu pertama, masalah perdagangan. Akibat mudahnya kerjasama internasional ini dapat menciptakan pengalian perdagangan. Nah, pengalian perdagangan dari negara-negara yang tidak termasuk dalam blok perdagangan menuju negara anggota ini dapat terjadi setelah pembentukan blok perdagangan karena tarif yang lebih rendah yang dibebankan antar negara anggota. Sebenarnya hal ini bisa meningkatkan perdagangan dengan produsen yang kurang efisien di dalam blok perdagangan dan mengurangi perdagangan dengan produsen non-anggota yang lebih efisien. Tetapi secara tidak sengaja, integrasi ekonomi ini dapat memberi penghargaan kepada produsen yang kurang efisien di dalam blok perdagangan. Permasalahan yang kedua adalah pergeseran dalam karyawan.
Perjanjian perdagangan memang menyebabkan dislokasi di pasar tenaga kerja. Beberapa pekerjaan hilang sementara yang lain diperoleh. Sangat mungkin bahwa setelah hambatan perdagangan dan investasi dihilangkan, negara-negara yang berupah rendah tenaga kerja akan memilih berpindah ke negara di mana upah lebih tinggi. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu tuntutan masyarakat nasional. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka akan kehilangan identitas nasional mereka yang unik jika bangsanya terlalu banyak bekerja sama dengan orang lain. Sehingga perusahaan multinasional harus mencoba beradaptasi dengan kebudayaan sekitar agar bisa diterima baik di suatu negara tersebut. Hai, saya Megawati Yuliana Putri, NRP 130119116 sebagai perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan integrasi di Eropa. Contoh integrasi kawasan yang paling canggih dan maju yang dapat kita tunjukkan hari ini terjadi di Eropa. Upaya integrasi Eropa dimulai tak lama setelah Perang Dunia Kedua sebagai upaya kerjasama di antara sekelompok kecil negara dan melibatkan beberapa industri yang terpilih. Integrasi regional sekarang mencakup hampir semua Eropa Barat dan di seluruh industri. Anggota komunitas batu bara dan baja Eropa menandatangani Perjanjian Roma pada tahun 1957 yang menciptakan Komunitas Ekonomi Eropa. Perjanjian Roma menguraikan pasar bersama di masa depan yang bertujuan untuk membangun transportasi umum dan kebijakan pertanian di antara anggota-anggotanya. Pada tahun 1967, cakupan komunitas diperluas dengan memasukkan industri tambahan, terutama energi atom, dan akhirnya berganti nama menjadi Komunitas Eropa. Karena tujuan integrasi terus berkembang, begitu pula keanggotaan blok tersebut. Tonggak penting yang berkontribusi pada kemajuan berkelanjutan dunia Eropa, yaitu yang pertama adalah Single European Act atau SEA. Gelombang merger dan akuisisi melanda seluruh Eropa karena perusahaan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh SEA. Perusahaan besar menggabungkan pemahaman khusus mereka tentang kebutuhan, kemampuan, dan budaya dengan keuntungan dari skala ekonomi. Perusahaan kecil dan menengah menjalin jaringan satu sama lain untuk meningkatkan daya saingnya. Yang kedua ada Perjanjian Maastricht. Perjanjian itu menetapkan target fiskal dan moneter serta menyerukan persatuan politik negara-negara anggota, termasuk pengembangan kebijakan luar negeri dan pertahanan bersama serta kewarganegaraan bersama. Negara-negara anggota akan menunda integrasi politik lebih lanjut sampai mereka mengukur keberhasilan tahap akhir penyatuan ekonomi dan moneter. Persatuan Moneter Eropa adalah rencana Uni Eropa yang mendirikan bank sentral dan mata uangnya sendiri pada Januari tahun 1999. Perjanjian Maastricht menyatakan kriteria ekonomi yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota untuk mengambil bagian dalam mata uang tunggal yaitu euro. Kriteria ekonomi yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota untuk mengambil bagian dalam mata uang tunggal yaitu euro, yaitu yang pertama adalah inflasi harga konsumen harus di bawah 3,2% dan tidak boleh melebihi inflasi 3 negara dengan kinerja terbaik lebih dari 1,5%. Yang kedua, utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB, namun pengecualian dibuat jika rasionya menurun dan mendekati angka 60%. Yang ketiga, defisit pemerintah umum tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Namun pengecualian juga dibuat jika defisit mendekati 3% atau jika deviasinya bersifat sementara. Yang keempat, suku bunga sekuritas pemerintah jangka panjang tidak boleh melebihi lebih dari 2% dari 3 negara dengan tingkat inflasi terendah. Pada tahun 2012, Uni Eropa mendukung ekonomi Yunani dan Spanyol dengan pendanaan darurat ketika mereka mulai mengalami kesulitan karena kurangnya kepercayaan mereka pada sektor perbankan dan keuangan. Uni Eropa kemudian mengumumkan bahwa mereka akan bertindak sebagai lender of last resort untuk negara-negara bermasalah dan berjanji untuk membentuk serikat perbankan untuk mendukung lembaga keuangan dari ekonomi terlemah. Perpindahan ke mata uang tunggal mempengaruhi aktivitas perusahaan di dalam Uni Eropa. Yang pertama, euro menghilangkan hambatan keuangan yang diciptakan oleh penggunaan berbagai mata uang yang menyebabkan menghilangnya risiko nilai tukar untuk transaksi bisnis antara negara anggota yang menggunakan euro. Yang kedua, euro juga mengurangi biaya transaksi dengan menghilangkan biaya konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya.
Yang ketiga, membuat harga antar pasar lebih transparan sehingga sulit untuk menetapkan harga yang berbeda di pasar yang berdampingan. Akibatnya, pembeli merasa tidak perlu melakukan perjalanan ke negara lain untuk menghemat uang untuk barang-barang dengan harga yang tinggi. Berikut adalah struktur Uni Eropa. Yang pertama ada Parlemen Eropa yang bertugas untuk mengadopsi hukum Uni Eropa dengan memperdebatkan dan mengubah undang-undang yang diusulkan oleh Komisi Eropa. Yang kedua ada Dewan Uni Eropa yang bertugas untuk mempertemukan perwakilan negara-negara anggota di tingkat menteri. Yang ketiga ada Komisi Eropa yang bertugas merancang undang-undang, bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan, dan memantau pelaksanaan negara-negara anggota dan kepatuhan terhadap hukum Uni Eropa. Yang ketiga ada Pengadilan Hukum yang diharuskan bertindak untuk kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan negara mereka sendiri. Yang terakhir ada Pengadilan Auditor yang bertugas untuk mengaudit akun Uni Eropa dan mengimplementasikan anggarannya. Halo, perkenalkan, nama saya Desan Fidiar, NRPH 30 19007. Di sini saya akan menjelaskan policy-nya, yaitu integrasi di benua Amerika. Keberhasilan Eropa dalam integrasi ekonomi menyebabkan negara lain mempertimbangkan manfaat dari membangun blok perdagangan regional mereka sendiri. Lalu negara-negara Amerika Latin mulai membentuk pengaturan perdagangan regional pada awal tahun 1960-an, tetapi mereka membuat kemajuan substansial pada tahun 1980-an dan 1990-an. Lalu yang pertama ada NAFTA, yaitu North American Free Trade Agreement. NAFTA terdiri dari 3 negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Pada awalnya Amerika dan Kanada membuat perjanjian perdagangan di sektor industri ekonomi mereka. Lalu pada tahun 1989, perdagangan bebas Amerika dan Kanada mulai berlaku. Yang selanjutnya Meksiko bergabung ke dalam perdagangan bebas ini pada tahun 1991, lalu menghasilkan pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA yang diresmikan pada tahun 1994. Selanjutnya ada Andean Community atau dalam bahasa Spanyolnya Comunidad Andina de Naciones yang kemudian disingkatkan. Blok dagang ini didirikan pada tahun 1999 oleh 4 negara, yaitu Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Andean Community pada awalnya merupakan pecahan dari LAFTA atau Latin American Free Trade Association yang didirikan pada tahun 1961. Perpecahan dikarenakan krisis utang yang melumpuhkan Amerika Selatan dan ketidakmauan negara-negara anggotanya untuk menghapus perjanjian. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Yang selanjutnya terbentuk Andean Community dan Latin American Integration Association. Lalu ada Central American Free Trade Agreement, merupakan blok perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan 6 negara Amerika Tengah, yaitu Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Republik Dominika. Pembentukan blok dagang ini dirasa memiliki manfaat potensial dari perdagangan yang lebih bebas antara Amerika Serikat dan 6 negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil. CAFTA sendiri didirikan pada tahun 2006. Selanjutnya, Free Trade Area of the America atau FTAA merupakan blok perdagangan terbesar yang terdiri dari seluruh negara di benua Amerika kecuali Kuba. Namun negosiasi selalu gagal sehingga blok dagang ini tidak pernah terrealisasikan. Negosiasi terakhir terjadi di tahun 2005. Pada saat negosiasi perjanjian ini terdapat banyak protes yang mengakibatkan perjanjian ini tidak disepakati. Lalu ada wacana untuk melakukan negosiasi ulang di tahun 2012, namun negosiasi ini dibatalkan. Lalu pada Central American and the Caribbean atau Amerika Tengah dan Karibia terdapat 2 blok dagang, yaitu Caribbean Community and Common Market dan Central American Common Market. Caribbean Community and Common Market didirikan pada tahun 1973 dengan 15 anggota penuh, 5 anggota asosiasi, dan 8 anggota yang aktif. Lalu untuk Central American Common Market dibentuk pada tahun 1961 untuk menciptakan pasar bersama di antara Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Lalu yang terakhir ada Southern Common Market atau dalam bahasa Spanyol El Mercado Común del Sur atau disingkat Mercosur. Blok dagang ini didirikan pada tahun 1988 antara Argentina dan Brazil, tetapi diperluas hingga mencakup Paraguay dan Uruguay pada tahun 1991 dan Venezuela pada tahun 2006.
Saat ini Indonesia menyuarakan 3 pilar utama sebagai pendukung pemulihan ekonomi Asia Pasifik. Kenapa sih Indonesia harus menyuarakan ini? Karena peran penting terhadap integritas ekonomi di kawasan Asia Pasifik serta-merta mendukung pemulihan perekonomian regional melalui keterbukaan investasi dan industri maju. Di samping itu juga Indonesia punya posisi yang cukup strategis dan terbuka untuk investasi asing supaya bisa menjadi jembatan antara perang dagang yang terjadi di Amerika Serikat dan Cina. Nah, 3 pilar ini ada ekonomi, inovasi, dan inklusi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk bisa berkontribusi lebih besar dalam rantai pasokan global, sehingga stabilitas output dunia dapat lebih terjaga. Nah, apakah Indonesia sudah bisa melampaui itu? Jawabannya iya, teman-teman. Karena Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan adopsi e-commerce tercepat di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19. Tapi dampaknya nggak cuma sampai di sini aja, karena ekonomi digital ini kedepannya akan jadi aspek pembangunan keberlanjutan, sehingga tidak hanya economically benefit, tapi juga value-nya yang long term. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan di mana keterlibatan organisasi-organisasi dalam integrasi Asia. Organisasinya ada ASEAN, APEC, CER Agreement, GCC, ECOWAS, dan AU. Tapi beberapa organisasi dari semua itu yang paling sering bersangkutan dengan Indonesia adalah ASEAN dan APEC. ASEAN dibentuk tahun 1967 dengan tujuan mempromosikan pembangunan ekonomi budaya sosial dan juga menjaga ekonomi dan stabilitas politik, serta berperan sebagai forum penengah. Menurut Menkumham, integrasi hukum ASEAN perlu melakukan harmonisasi hukum dan juga peraturan domestik masing-masing. Hal tersebut yang akan memperkuat sistem hukum nasional negara-negara anggota serta supremasi hukum di kawasan ASEAN secara keseluruhan. Karena integrasi perangkat hukum negara-negara anggota ASEAN memiliki tantangannya tersendiri akibat perbedaan sistem serta praktik hukum masing-masing. Tapi kita tidak bicara mengenai hukumnya, teman-teman. Dilihat dari sisi ekonomi, hukum ini memberikan dampak besar dalam penentuan keputusan dan juga cenderung sensitif jika melibatkan kepentingan negara satu dan yang lainnya. Untungnya, sejak penandatanganan Common Effective Preferential Tariff atau ASEAN Free Trade Agreement, negara-negara anggota ASEAN sudah kooperatif memerangi kejahatan transnasional, pencucian uang, dan beragam kejahatan bisnis lainnya. Sekarang kita beralih ke sisi APEC. APEC saat ini cenderung fokus kepada UMKM dengan mengintensifkan upaya menuju ketahanan dan kemakmuran agar tidak ada ekonomi yang tertinggal. Indonesia pun terus berupaya memajukan UMKM dan menegaskan kepada APEC bahwa pentingnya kerjasama rantai industri dengan UMKM melalui kolaborasi dan juga kerjasama yang erat dengan sektor swasta dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga keberlanjutan UMKM dengan cara apa? Dengan cara memasukkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas nasional dalam lingkup industri 4.0 dan juga membantu memberikan sarana perdagangan untuk mempromosikan produk dengan menyusun program penguatan daya saing UMKM yang berisi dukungan dan fasilitas akses keuangan, akses sumber bahan baku dan bahan setengah jadi, teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia dan juga kapasitas produk UMKM. Yaitu tadi mengenai integrasi dan peran organisasi di Asia dan juga upaya Indonesia yang adaptif. Semoga kedepannya kitalah yang bisa menjadi penerus dari upaya itu, dan kami akan mengakhiri presentasi kami. Terima kasih banyak dan salam sehat. Tapi tunggu dulu, kami ingin menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan pakai rok tutu, jangan lupa minum es selasi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Tuhan memberkati.